Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dengan NPM 2331527 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Dasar-dasar Sistem Telekomunikasi dengan dosen pengampu Pak Hernando STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Communication Radio System. Nah, radio sistem konsep, yaitu sistem konsep radio, merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Nah, sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya yaitu bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit, dan kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Nah, untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Nah, frekuensi dan panjang gelombang. Nah, frekuensi radio yaitu spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Nah, sedangkan panjang gelombang radio yaitu panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam satu periode. Nah, ini contoh ya. Next, radio wave. Nah, yaitu electromagnetic wave kurang dari 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua vektor. Apa saja? Yaitu H, medan magnet, dan E, medan listrik. Nah, ini. Nah, oke. Di sini merupakan gambar ilustrasi, yaitu E, medan listrik, dan H, medan magnet. Nah, band frekuensi radio. Nah, yaitu ada very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan extremely high frequency. Nah, di sini ada frekuensi-frekuensinya dan panjang gelombangnya. Nah, ini baseband sinyal electrical replica of the message itself. Baseband signal is not suitable for transmission over the transmission medium. Carrier signal, another electrical signal, is used to carry the baseband signal. Modulation, process that modify carrier signal according to the input signal. Modulation leads to frequency translation. Modulation method, AM, FM, PM, PCM, etc. Reason for modulation: for S of radiation or reception, for frequency translation, to assign band, and for multiplexing. Advanced system, the first sinyal pesan, sumber sinyal pesan, penguat, modulator, penguat RF, antena pemancar. Nah, penguat RF, pelipatan frekuensi, osilator RF. Antena. Lalu selanjutnya ke antena penerima, penguat RF, lalu ke osilator lokal plus noise, mixer plus noise, penguat if, detektor penguat, dan pengeras suara. Nah, elemen of radio system itu yang pertama, sumber dari sinyal atau informasi, mungkin suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Yang kedua, low pass filter, itu sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Yang ketiga, yaitu osilator RF, menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Yang keempat, penguat, satu atau beberapa tingkat penguat menaikkan tingkat daya sinyal dari osilator ke besaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Nah, modulator yaitu menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi, yaitu spektrum sinyal keluaran berada di dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Yang keenam yaitu penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan.
Yang ketujuh yaitu antena pemancar mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dengan polarisasi yang diinginkan. Yaitu antena harus diarahkan sebanyak mungkin energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Antena penerima dapat bersifat omnidireksional, yaitu ke segala arah untuk maksud pelayanan umum, broadcast, atau sangat terarah untuk komunikasi titik ke titik. Tingkat penguat RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk memasukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Nah, itu osilator lokal dalam penerima ditala untuk menghasilkan frekuensi FLO sebesar FRF plus FIF atau FRF min FIF. Pencampuran atau mixer merupakan alat nonlinear yang menggeserkan sinyal yang diterima pada FRF ke frekuensi intermediate FIF. Modulasi pada pembawa yang diterima juga diubah ke frekuensi IF. Penguat IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagian besar pemilahan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan menyaring keluar, yaitu filter sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang terdapat dalam keluaran mixer atau pencampuran. Detektor pemulihan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Penguat audio dan video menaikkan tingkat daya keluaran detektor ke besaran yang sesuai untuk memasukkan pengeras suara, tabung televisi, atau keluaran lain. Yang ke-15 yaitu alat keluaran mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya, yaitu gelombang suara, gambar, dan sebagainya. Nah, propagasi gelombang radio yaitu gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, yaitu ada gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Propagasi planosfer. Nah, ini contoh dari gambar propagasi. Nah, propagasi gelombang tanah, gelombang langsung, dan gelombang pantulan tanah. Nah, ini ada transmitting antena, gelombang langsung, ini gelombang langsungnya, dan receiving antena untuk antena penerima. Itu nih, ada gel pantulan dari tanahnya. Nah, selanjutnya yaitu gelombang permukaan tanah. Ini transmitter antena dan receiver antena. Transmitter atau pentransfer gelombangnya, dan receiver antena atau penerima gelombangnya. Antena penerima. Propagasi ionosfer yaitu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Nah, lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam berbagai lapisan. Nah, yaitu ada lapisan D 50-90 km, lapisan E 90-145 km, lapisan F 160-400 km. Propagasi ionosfer. Nah, ini contoh-contohnya. Lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, merupakan gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi, ionisasi max, pada siang dan menghilang pada malam hari. Lapisan E yaitu memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Nah, suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyal dapat melewati lap ini, karena pada malam hari lapisan ini akan menyusut. Lapisan F yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bagian F1 dan bagian F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi HF, gelombang dengan frekuensi lebih tinggi VHF, UHF, dan seterusnya akan dilewatkan, biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Nah, antena dalam komunikasi gelombang radio yaitu untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz. Antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah VHF dan UHF. Nah, antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional dan antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Nah, omnidireksional adalah yaitu digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal dan antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Nah, omnidireksional yaitu macamnya yaitu antena koaksial dan antena Brown. Yang kedua, antena vertikal dengan penguatan tinggi. Nah, ini yang pertama yaitu antena koaksial dan antena Brown. Dan yang kedua, antena vertikal dan penguatan tinggi. Nah, omnidireksional macamnya ada dua juga. Antena super terstyle, itu ini, dan antena super gain, yang ini.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi di mata kuliah dasar-dasar sistem telekomunikasi. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.